Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, balik lagi di Kebaktian Anak Online bersama saya, Kak Jason, Dan saya Kak Rega. Dan saya Kak Jonathan. Gimana nih kabar adik-adik sekalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Yuk, sebelum kita memulai kebaktian hari ini, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, sebelum memulai kebaktian hari ini, mari kita berdoa. Ikutin ya adik-adik. Tuhan, terima kasih hari ini kami dapat mengikuti kebaktian online. Tuhan, tolong berkati agar kebaktian online hari ini dapat berjalan dengan baik. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ayo adik-adik, berdiri yuk, ikutin gerakan kami ya. Adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita menyanyikan satu lagu firman Tuhan berdua. Habis lari pagi. Ngomong-ngomong tentang lari pagi, Kak Deborah ada cerita tentang seseorang tokoh Alkitab yang lari, tapi bukan lari pagi, melarikan diri alias kabur dari kejaran kakaknya. Mau tahu ceritanya? Dengarkan dan saksikan tayangan cerita hari ini. Yuk!
adik-adik, kita dengarkan firman. Kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, supaya kita bisa konsentrasi ketika berdoa. Kublak-kublik juga ya. Iya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah supaya kami dapat mendengarkan dengan sikap yang baik. Tolonglah supaya kami dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Ayo Kak Deborah, ceritanya dimulai. Dari mana ya Kak Deborah ayatnya? Oh ya adik-adik, cerita kita hari ini dari Kejadian 27 ayat 41 sampai ayat 46. Dilanjutkan Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Adik-adik yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya, baca nanti ceritanya di dalam Alkitab ya. Nah, Kak Deborah mau tanya, siapa yang masih ingat nama anak kembar yang lahir yang ceritanya disampaikan minggu yang lalu? Kublak-kublik, ingat nggak? Ingat. Esau sama siapa ya? Tuh, kublak-kublik nih. Teman-teman aja tahu tuh. Tuh, ada yang jawab. Iya, siapa Dek? Siapa adik-adik? Esau dan Yakub. Bener, kublak-kublik. Kalau mendengarkan cerita harus konsentrasi biar ingat ya. Ya. Esau sama Yakub. Kublak-kublik sekarang ingat. Ya, adik-adik. Esau dan Yakub bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin besar dan menjadi dewasa. Pada suatu hari, Bapak Ishak, papanya Esau dan Yakub, ingin memberikan berkat kepada anak-anaknya. Nah, berkat untuk anak yang pertama itu lebih istimewa. Ya memang sih adik-adik, itu zamannya, budayanya, kebiasaannya orang Israel. Kalau kebiasaannya kita sekarang ya, semua anak berkatnya didoain sama dengan orang tua. Anak pertama, anak terakhir, anak yang di tengah, anak yang tengah-tengah, semuanya sama-sama diberkati dan disayang orang tua. Nah, Bapak Ishak ingin memberkati Esau yang pertama-tama. Ketika Yakub tahu bahwa Bapak Ishak akan memberkati secara istimewa kakaknya Esau, dia menyamar. Tahu nggak menyamar itu apa, kublak-kublik? Tahu? Berubah jadi yang orang lainnya. Ya bener. Si Yakub menyamar menjadi Esau. Dia mengambil bulu-bulu hewan, ditempelkan ke badannya, supaya ketika Bapak Ishak meraba Yakub, dia akan mengira itu adalah Esau. Karena ya kublak-kublik, ya Bapak Ishak matanya udah mulai rabun. Dia tuh membedakan anak-anaknya dengan meraba badannya. Bapak Ishak memberikan doa yang pertama, berkat yang pertama, yang istimewa kepada Yakub. Wah, jadi berkat yang untuk Esau diberikan kepada Yakub karena Bapak Ishak nggak tahu ya itu adalah Yakub. Iya betul. Ketika
Dan dia tahu bahwa Bapak Ishak sudah memberikan doa yang pertama yang istimewa dari anak pertama untuk adiknya Yakub. Ishak menjadi sangat marah. Dia mencari adiknya. Gimana ini ceritanya? Esau marah ya ke Deborah. Iya, Esau marah sekali. Dia ingin menyakiti adiknya si Yakub karena sudah mengambil haknya sebagai anak yang pertama. Jadi kakak adik berantem ya ke Deborah ya? Iya. Nah, tapi itu tidak terjadi adik-adik. Yakub cepat disuruh pergi kabur dari rumah oleh ibu Ribka. Yakub pun pergi meninggalkan rumah, berjalan cepat-cepat, melarikan diri, kublak-kublik ke rumah pamannya, Paman Laban. Ketangkep gak Kak Deborah? Yakubnya sama kakaknya Esau kublak-kublik sedih kalau kakak adik berantem. Wah, karena Yakub lari cepat-cepat, berjalan cepat-cepat, tidak ketangkep sama kakaknya Esau adik-adik. Yakub lelah berjalan, keringatnya sudah banyak dan dia ingin istirahat di sebuah tempat yang bernama Haran. Apa namanya kublak-kublik? Haran. Terus Yakub ngapain di Haran? Ngapain Kak Deborah? Di kota Haran, Yakub istirahat dan tertidur. Dia meletakkan kepalanya di alas batu. Dia capek sekali kublak-kublik. Dia tertidur sangat nyenyak adik-adik. Sampai dia bermimpi. Mimpi apa? Mimpi apa Kak Deborah? Ya, dia bermimpi dari langit. Dia lihat malaikat-malaikat turun. Lalu Tuhan Allah turun dari sorga dan menemui Yakub kubat-kublik. Tuhan Allah nemuin Yakub dalam mimpi. Ya, Tuhan Allah turun. Tuhan Allah tahu bahwa Yakub sedang merasa ketakutan. Tuhan Allah menghibur dan memberikan pesan kepada Yakub. Pesannya, Tuhan Allah berkata kepada Yakub, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyangmu. Aku menyertai mereka dan aku akan menyertai engkau Yakub sampai kemanapun engkau pergi." Wah, Tuhan Allah berjanji mau menyertai Yakub ya Kak Deborah ya? Iya. Walaupun Yakub melakukan sesuatu yang membuat kakaknya Esau marah, tapi Tuhan Allah mau menyertai Yakub. Tuhan Allah begitu cinta kepada semua anak-anaknya. Kasihnya begitu besar kublak-kublik. Aduh, Tuhan Allah baik sekali ya Kak Deborah. Adik-adik, Tuhan Allah berjanji akan menyertai Yakub. Tuhan Allah juga berjanji sampai saat ini akan menyertai Kak Deborah, kublak-kublik, dan adik-adik yang di rumah. Juga semua anggota keluarga kita yang jauh dan yang dekat. Jadi kalau kita takut, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah setia. Dia akan menemani kita di dalam semua keadaan yang kita sedang alami. Jadi sekarang juga Tuhan Allah sertai kita.
kita. Kuplak-kuplik senang sekali. Fufu, cerita hari ini bagus sekali. Kita diajarkan untuk tidak takut karena Tuhan Allah berjanji akan menyertai kita, Fufu. Ya, Bebior, Tuhan akan menyertai kita seperti Tuhan Allah berjanji menyertai Yakub. Tuhan sertai Bebior, Fufu, dan semua teman-teman. Tuhan sertai kita. Demikian cerita hari ini. Sampai bertemu di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan semua anggota keluarga adik-adik. Sampai ketemu. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan persembahan. Yuk kita siapkan persembahan terbaik kita sambil kita menyanyikan lagu bersyukur. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan pakai persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Adik-adik semuanya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan satu buah pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Engkau telah memberikan kami firman-Mu. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadah. Adik-adik jangan lupa selalu untuk menerapkan 3M ya, yaitu Mencuci tangan. menjaga jarak. Dan memakai masker. Sampai jumpa adik-adik. Bye.